Nice, no friend. Reinkarnasi sang pengangguran, jika terlahir kembali, aku akan bersungguh-sungguh. Volume 1 Bab 11, Berpisah. Suatu pagi, mungkin sebulan setelah saya memberitahu Paul bahwa saya ingin mulai bekerja, sepucuk surat yang ditujukan kepadanya tiba di rumah kami. Mungkin itu jawaban yang telah saya tunggu-tunggu. Saya mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan diri saya untuk berita tanpa menjadi terlalu tidak sabar. Apakah dia akan memberitahuku setelah pelatihan? Waktu makan siang, mungkin makan malam. Untuk saat ini, saya memutuskan untuk fokus pada latihan pedang kami. Namun, seperti yang terjadi, dia memilih untuk mengungkitnya bahkan sebelum kami menyelesaikan pelatihan. Hei, Rudy. Ya, ayah. Apa itu? Mencoba untuk menjaga wajahku tetap tenang, aku menunggu dengan penuh semangat untuk kata-kata Paul selanjutnya. Ini akan menjadi pekerjaan pertama saya. Dalam kehidupan apapun, saya harus menyelesaikan ini. Tapi alih-alih memberiku kabar baik yang kuharapkan, Paul malah mengambil arah yang aneh. Katakan sesuatu padaku. Apa yang akan kamu lakukan jika aku mengatakan kamu harus berhenti melihat Sylvie untuk sementara waktu? Apa? Saya keberatan, jelas. Benar, benar. Tentang apa ini? Lupakan saja. Tidak ada gunanya membicarakan ini. Kau hanya akan memelintirnya padaku, aku yakin. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Paul, ekspresinya berubah secara dramatis. Tiba-tiba, ada pembunuhan di matanya. Bahkan seorang amatir sepertiku bisa merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa? Petik 2 titik. Tanda seru petik 2. Dengan satu gerakan halus dan mengintimidasi, ayah saya melompat maju. Kematian menyerbu langsung ke arahku, dingin dan sunyi. Bertindak berdasarkan naluri murni, aku menanggapi dengan semua kekuatan yang kuberikan menggunakan sihir api dan angin secara bersamaan untuk menciptakan ledakan di antara kami. Aku melompat mundur tepat saat gelombang angin panas menghantamku, membiarkan hantaman membawaku lebih jauh. Saat itu terjadi, saya telah memainkan skenario ini dalam pikiran saya lebih dari sekali. Dalam pertarungan melawan Paul, saya tidak memiliki peluang kecuali saya membuat jarak di antara kami di awal. Ledakan itu akan menyakiti saya sama seperti dia, tetapi selama saya menerima kerusakan tanpa menyentak, itu akan memberi saya sedikit ruang. Hanya sedikit, tentunya. Ayah saya yang sama sekali tidak terluka masih berlari ke depan, tubuhnya rendah ke tanah. Tidak melakukan apa-apa padanya. Saya tidak mengharapkan hal lain, tetapi itu masih menakutkan. Saya harus melakukan langkah saya selanjutnya, dan cepat. Mencadangkan saja tidak akan berhasil. Orang yang berlari ke depan akan selalu lebih cepat. Bertindak atas panggilan penilaian refleksif, saya memicu gelombang kejut tepat di sebelah saya. Pukulan itu memukulku cukup keras untuk membuatku terbang ke samping. Pada saat yang sama, saya mendengar sesuatu mengiris udara di samping telinga saya, dan darah saya menjadi dingin. Pedang Paul telah menebas ruang tempat kepalaku berada sepersekian detik sebelumnya. Baik. Itu bagus, saya rasa. Saya telah menghindari serangan pertama. Itu masalah yang sangat besar. Dia masih dekat, tapi aku akan membuat jarak di antara kami. Saya mulai melihat kemungkinan saya akan memenangkan ini. Saat Paul berbalik ke arahku untuk menekan serangan itu, aku mengucapkan mantra yang mengubah tanah di depannya menjadi lubang runtuhan. Kaki terdepannya melangkah tepat ke dalam jebakan. Dia langsung memindahkan seluruh beban tubuhnya ke kaki yang lain dan membebaskan dirinya bahkan hampir tidak ada satupun. Sial, apakah saya perlu menangkap kedua kakinya sekaligus? Kali ini, saya mengubah tanah di sekitar saya menjadi rawa berair yang tebal. Sebelum saya bisa tenggelam ke dalamnya, saya menembakkan semburan kecil air ke tanah di depan saya, membuat diri saya meluncur mundur melintasi permukaan. Pada saat saya menyadari bahwa saya tidak bergerak cukup cepat, semuanya sudah terlambat. Paul mencapai tepi rawa kecilku dan mengambil satu lompatan besar ke depan. Kekuatan langkahnya benar-benar meninggalkan lubang kecil di tanah. Pria itu akan menghubungiku dalam satu lompatan. Aku mengayunkan pedangku dengan panik buta, mencoba mencegatnya. Itu serangan yang jelek dan ceroboh, tidak seperti serangan yang telah kupelajari. Cengkeraman pedang saya bergetar dengan tidak menyenangkan di tangan saya saat pukulan saya dengan lembut dialihkan. Aku tahu Paul telah menggunakan pertahanan jurus Dewa Air.
Untuk semua kebaikan yang dilakukannya. Setelah pendekar Dewa Air menangkis seranganmu, mereka selalu menindaklanjuti dengan serangan balik. Aku tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pedang Paul menusuk ke arahku untuk sesaat yang berlangsung selama-lamanya. Yah, aku senang kita menggunakan pedang kayu, setidaknya. Pukulan pendek dan tajam di leher saya membuat saya langsung pingsan. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di dalam semacam kotak. Mengingat semua goyangan dan gemerincing yang terjadi, mungkin itu semacam kendaraan. Saya mencoba untuk duduk, hanya untuk menemukan bahwa saya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat ke bawah, saya menyadari bahwa saya terikat dengan erat. Tali yang cukup banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya berhasil memutar leher saya cukup untuk melihat sekeliling, dan melihat ada seorang wanita di sana bersama saya. Dia memiliki kulit coklat tua, tubuh berotot dengan bekas luka, dan pakaian kulit minim yang tidak meninggalkan banyak imajinasi. Ciri-ciri kuat dari wajahnya, dikombinasikan dengan penutup mata yang dia kenakan, memberinya kesan pria yang tangguh. Mirip dengan gambaran prajurit wanita pemberani dari beberapa pertunjukan fantasi. Terutama dengan telinga besar berbulu dan ekor seperti harimau. Rupanya merasakan mataku padanya, wanita itu menatapku. Senang bertemu denganmu, kataku. Namaku Rudes Greyrat. Maafkan sopan santun saya, sepertinya saya tidak bisa bangun saat ini. Pengenalan lebih awal terasa seperti langkah yang benar. Aturan percakapan yang paling dasar adalah mulai berbicara terlebih dahulu. Setelah Anda mengambil inisiatif, Anda dapat mengontrol kemana arah dari sana. Untuk Putra Paul, anehnya kau sopan. Aku juga anak ibuku, saat itu terjadi. Ah, benar. Sepertinya Anda juga memiliki beberapa zenit di dalam diri Anda. Rupanya, dia mengenal kedua orang tua saya. Itu melegakan. Namanya Ghislaine. Kami akan berkenalan dengan sangat baik mulai besok, nak. Mulai besok. Apa? Baiklah, oke. Senang bertemu denganmu, Ghislaine. Ya, sama di sini. Pada titik ini, saya pergi ke depan dan membakar tali di sekitar saya dengan sedikit sihir api. Badan saya sakit sekali. Itu tidak terlalu mengejutkan, karena aku tidak pernah tidur di tempat yang paling nyaman. Saya mengulurkan tangan dan kaki saya dan menikmati perasaan lepas yang membahagiakan. Tentu, saya menghabiskan sebagian besar hidup saya sebelumnya dengan duduk di ruangan kecil yang sempit dan hanya menggerakkan jari-jari saya, tetapi itu tidak berarti saya ingin menghabiskan begitu banyak waktu terbaring terikat dan tak berdaya di kaki seorang wanita tua yang tampak sadis. Mungkin menjadi sedikit tidak nyaman setelah beberapa saat. Ada bangku di depan dan belakang kotak kecil kami, jadi saya duduk di seberang Ghislaine. Jendela di kiri dan kanan menawarkan pemandangan dunia luar, tidak ada yang saya lihat di luar tampak akrab. Oke, jadi ini pasti kendaraan. Itu bergoyang begitu kuat sehingga saya sedikit khawatir saya akan sakit, dan saya bisa mendengar semacam suara gemerincing datang dari arah kami bergerak. Tampaknya masuk akal untuk menganggap itu kereta kuda. Baik, begitu. Saya naik kereta dengan beberapa wanita maco, untuk alasan yang sama sekali tidak jelas bagi saya. Apa aku pernah diculik oleh atlet angkat besi wanita nakal? Apakah dia mencuri anak laki-laki paling lucu di seluruh negeri untuk menjadi budaknya? Tolong kasihanilah. Aku agak menyukai gadis dengan otot, ya. Tapi aku sudah berjanji sepenuh hati pada Sylvie. Tunggu. Pikiran buruk. Cece, tenanglah, bodoh. Pada saat seperti ini, seorang pria harus tetap tenang. Hitung bilangan prima di kepala Anda sampai Anda rileks. Ingat apa yang dikatakan pria pendeta itu. Bilangan prima adalah bilangan soliter, hanya dapat dibagi oleh satu dan mereka sendiri. Mereka memberi saya kekuatan. 3, 5, 11, 13. Tanda tanya. Aku tidak ingat, sialan. Oke, kencangkan bilangan prima. Tenang saja, Bung. Pikirkan ini dengan tenang. Anda perlu mencari tahu apa yang terjadi di sini. Tarik napas dalam. Bernapas. Tata Boy. Sekarang, mari kita kumpulkan ini sebaik mungkin. Pertama-tama, Paul menyerang saya tanpa alasan yang jelas dan membuat saya pingsan. Dan ketika aku bangun, aku menemukan diriku di dalam kereta, tangan dan kaki terikat. Agaknya,
dia akan mengko saya karena alasan tertentu dan kemudian melemparkan saya ke sini. Satu-satunya orang lain di gerbong tersebut adalah seorang wanita maco yang mengatakan kami akan berkenalan mulai besok. Kalau dipikir-pikir, Paul juga mengatakan sesuatu yang aneh tepat sebelum dia menyerangku. Sesuatu seperti, berhenti melihat Sylvie. Atau mungkin, Sylvie terlalu bagus untuk orang sepertimu. Sulit untuk berpikir jernih tentang apa yang menjadi perhatian Sylvie. Saya benar-benar tergelincir dalam waktu singkat. Sial. Ini semua salah Paul. Ah, ya, kurasa aku harus bertanya. Nona, Anda bisa memanggil saya Ghislaine. Oh baiklah. Kalau begitu, kamu bisa memanggilku Ruru. Tentu, Ruru. Baik. Jadi, wanita itu jelas tidak tahu lelucon ketika dia mendengarnya. Nona Ghislaine, apakah ayahku memberitahumu apa yang terjadi di sini? Hanya Ghislaine, nak. Tidak perlu ketinggalan. Saat dia berbicara, Ghislaine merogoh jaketnya untuk mengambil surat dan menyerahkannya kepadaku. Bagian depannya kosong sama sekali. Itu untukmu, dari Paul. Bacalah dengan lantang, ya. Saya tidak begitu pandai menulis. Baik. Membuka selembar kertas yang terlipat sembarangan, saya mulai membaca. Untuk putraku Rudes yang tersayang. Jika Anda membaca surat ini, itu berarti saya tidak lagi di dunia ini. Opo, Ghislaine berteriak, melompat berdiri. Untung gerbong ini memiliki langit-langit yang tinggi. Silakan duduk, Ghislaine. Masih ada lagi. Benar. Begitu saja, dia langsung duduk kembali. Maaf, bercanda. Saya selalu ingin mencobanya pada seseorang. Jadi, bagaimanapun juga, aku menjatuhkanmu ke tanah, mengikatmu, dan melemparkanmu ke dalam kereta seperti bandit yang menculik seorang putri. Saya harap Anda bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, hei. Idealnya, bola otot di sana bersamamu itu hanya akan menjelaskan semuanya. Tapi sayangnya, otaknya bermutasi menjadi otot bisep ekstra beberapa waktu lalu, jadi menurutku itu tidak akan berhasil. Apa itu tadi? Ghislaine berteriak, melompat berdiri lagi. Silakan duduk, Ghislaine. Bagian selanjutnya hanyalah pujian. Baik. Kembali dia pergi. Oke. Lanjutkan. Wanita itu adalah Raja Pedang. Ketika sampai pada pedang, Anda tidak akan menemukan guru yang lebih baik di sisi pedang suci ini. Percayalah pada orang tuamu yang satu ini, dia benar-benar bagus. Aku tidak pernah bisa mengatasinya. Kecuali di tempat tidur. Ayah. Silahkan. Tidak bisakah Anda meninggalkan bagian terakhir itu? Ghislaine tidak terlihat tidak senang. Orang tua itu pasti populer di kalangan wanita. Ngomong-ngomong, saya jelas bepergian dengan salah satu pejuang yang hebat. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pekerjaanmu. Anda akan membimbing seorang wanita muda di Roa, kota terbesar di wilayah Vitoa. Ajari dia membaca, menulis, matematika, dan beberapa sihir dasar, oke. Gadis itu adalah anak manja dan bengis yang diminta meninggalkan sekolahnya, dan dia sudah mengusir sejumlah guru lain. Tapi aku percaya padamu, nak. Saya yakin Anda akan berhasil. Wow, sangat membantu, Paul. Kakak tidak terlihat manja, Ghislaine. Saya bukan wanita muda yang dimaksud. Baik, tentu saja. Oke, ayo terus bergerak. Ototmu bekerja untuk keluarga nona muda sebagai pengawal dan instruktur ilmu pedang. Sebagai imbalan untuk melatih Anda dalam pedang, dia ingin Anda mengajarinya membaca, menulis, dan berhitung juga. Aku tahu, itu permintaan konyol yang datang dari seorang wanita dengan otak bisep, tapi cobalah untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia mungkin serius. Anak dari. Apakah saya melihat sesuatu, atau apakah itu pembuluh darah yang berdenyut di dahi Ghislaine? Tujuan utama surat ini adalah untuk menjelaskan situasinya kepada saya, tetapi tujuan kedua Paul jelas untuk membuatnya kesal. Membuat saya penasaran dengan sifat hubungan mereka. Dia tidak akan cepat belajar, aku yakin, tapi itu bukan kesepakatan yang buruk. Anda tidak perlu membayar untuk pelajaran Anda, setidaknya. Pelajaran saya, iya, baik. Saya rasa dia adalah instruktur baru saya mulai sekarang. Ilmu pedang Paul sebagian besar didasarkan pada insting. Mungkin dia merasa saya membutuhkan guru yang lebih baik saat ini. Atau mungkin dia bosan melihatku tidak berkembang sama sekali.
Saya pikir Anda bisa bertahan sedikit lebih lama, men. Berapa biaya biasanya untuk mempelajari pedang darimu, Ghislaine? 2 koin emas asuran per bulan. Katakan apa, saya cukup yakin bahwa Rossi telah mendapatkan 5 koin perak sebulan yang lalu ketika dia mengajari saya. Wanita ini mengenakan biaya sekitar 4 kali lebih banyak. Ini benar-benar kesepakatan yang cukup solid. Orang normal di Asura bisa bertahan sekitar 2 koin perak sebulan. Selama 5 tahun ke depan, Anda akan tinggal di rumah wanita muda itu untuk mengajarinya. 5 tahun penuh, Anda mengerti. Anda tidak bisa kembali ke rumah sampai saat itu. Dan tidak ada surat tertulis juga. Sylvie tidak akan pernah belajar bagaimana berdiri di atas kedua kakinya sendiri jika Anda terus berkeliaran di desa. Dan Anda juga semakin bergantung padanya. Itu sebabnya aku menelepon untuk memisahkan kalian berdua. Tunggu apa? Tunggu sebentar. Apakah kamu serius? Saya tidak bisa melihat Sylvie selama 5 tahun penuh. Aku bahkan tidak bisa menulis suratnya. Ada apa, Ruru? Apakah kamu putus dengan pacarmu? Ghislaine bertanya, tampak geli dengan ekspresi putus asa di wajahku. Tidak. Penindasan kekanak-kanakan saya terhadap seorang ayah menghancurkan kami dengan paksa. Saya bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Sialan, Paul. Anda akan membayar untuk ini. Bertahanlah di sana, Ruru. Ini akan baik-baik saja. Apa? Saya pikir saya lebih suka Anda memanggil saya Rudes, sebenarnya. Baiklah kalau begitu. Namun, ketika saya benar-benar memikirkannya, Paul ada benarnya. Pada tingkat yang sedang berjalan, Sylvie mungkin telah berubah menjadi karakter, teman masa kecil, dari novel visual yang sangat menyebalkan. Anda tahu. Tipe yang melekat pada protagonis terus-menerus, berputar di sekelilingnya seperti satelit, dan tidak pernah mengembangkan kepribadiannya sendiri. Di dunia nyata, gadis seperti itu akan memiliki teman-temannya sendiri dan belajar tentang hal-hal baru di sekolah. Namun berkat rambutnya, Sylvie akan selalu mengalami kesulitan dengan itu. Ada kemungkinan nyata dia akan tetap terpaku di sisiku selama bertahun-tahun. Ini masuk akal. Kali ini Paul melakukan panggilan yang benar. Adapun kompensasi Anda akan dibayar 2 koin Asura perak sebulan. Itu di bawah tarif yang berlaku untuk tutor yang tinggal di dalam, tetapi itu lebih dari cukup untuk tunjangan anak. Jika Anda memiliki sedikit waktu luang, cobalah untuk pergi ke kota dan mencoba menghabiskan uang. Sedikit latihan adalah cara terbaik untuk memastikan Anda dapat menggunakan uang tunai secara efektif saat Anda benar-benar membutuhkannya. Kemudian lagi, mungkin itu tidak akan menjadi masalah bagi anak berbakat seperti Anda. Selain itu, setelah Anda menyelesaikan 5 tahun layanan yang konsisten dan selesai memberikan wanita muda itu pendidikan yang solid dalam segala hal, kontrak Anda memberi Anda hadiah khusus, pembayaran yang mencakup biaya kuliah untuk 2 orang ke Universitas Sihir. HRM. Saya melihat. Dengan kata lain, begitu saya menghabiskan waktu saya sebagai tutor, Paul akan membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan. Seperti yang dia janjikan. Tentu saja, tidak ada jaminan Sylvie ingin ikut denganmu 5 tahun dari sekarang, dan kamu mungkin kehilangan minat padanya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, aku akan memastikan untuk menjelaskan situasinya dengan sempurna kepadanya. Tidak yakin aku mempercayaimu pada yang satu itu, ayah tersayang. Saya berharap tahun-tahun yang Anda habiskan di lingkungan baru ini akan mengajari Anda banyak hal, memungkinkan Anda untuk mengembangkan bakat Anda lebih jauh. Hormat kami, ayahmu yang mulia, bijak, dan brilian, Paul. Brilian, pantatku. Seluruh rencanamu hanya untuk mengalahkanku hingga menyerah. Namun, saya harus mengakui bahwa keseluruhan pemikirannya cukup solid. Ini yang terbaik, untuk Sylvie dan aku. Dia mungkin akan kembali menjadi penyendiri lagi, tapi kecuali dia belajar menghadapi masalahnya sendiri, dia tidak akan pernah benar-benar tumbuh sebagai pribadi. Paul benar-benar mencintaimu, bukan? Kata Ghislaine. Aku tidak bisa menahan senyum sedikit pada yang satu itu. Dulu dia agak jauh, tapi dia mulai benar-benar masuk ke dalam hal kebapaan. Bagaimanapun, sepertinya dia juga sangat menyukaimu, Ghislaine. Kenapa kamu mengatakan itu? Saya melanjutkan untuk membaca baris terakhir surat itu dengan lantang. PS. Jangan ragu untuk bergerak pada nona muda selama itu suka sama suka, tapi bola otot itu sudah milikku, jadi lepas tangan.
kata Ghislaine. Kirimkan surat itu ke Zenith untukku, ya. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Begitu saja, saya menemukan diri saya bepergian ke Benteng Roa, pemukiman terbesar di wilayah Vitoa. Aku punya perasaan campur aduk tentang itu, tentu saja, tapi itu benar-benar yang terbaik. Aku tidak bisa hanya tinggal bersama Sylvie, jadi ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Aku sama sekali tidak kesal tentang itu. Enggak, ya. Mungkin aku akan berhasil meyakinkan diriku sendiri tentang itu pada suatu saat. Saya hanya belum sampai di sana. Volume 1 Chapter 18 Paul. Sial, hampir saja. Anak laki-laki saya terbaring tak sadarkan diri di tanah di depan sepatu kotor berlumuran lumpur. Karena ini akan menjadi hari terakhirku mengajarinya pedang, aku memutuskan untuk menaruh rasa takut akan Tuhan di dalam dirinya sebelum aku menjatuhkannya, tapi anak itu benar-benar melepaskan banyak mantra begitu aku bergerak. Bukan hanya serangan panik saja. Dia terutama mencoba untuk memperlambat saya. Dan setiap kali dia mengucapkan sesuatu, itu adalah mantra yang berbeda. Itu anakku untukmu, baiklah. Anak-anak punya bakat bertempur. Tentu, pertarungan itu hanya berlangsung beberapa detik. Tapi itu serangan mendadak, dan saya masih membutuhkan 3 langkah untuk menjatuhkannya. Yang terakhir itu sangat berbahaya. Jika aku sedikit ragu, dia akan menjerat kedua kakiku dan membawaku keluar dalam waktu singkat. 3 langkah terlalu banyak saat Anda melawan seorang penyihir. Jika dia berada dalam kelompok, salah satu sekutunya akan turun tangan untuk melindunginya pada saat aku mengambil langkah kedua. Dan jika ada sedikit jarak di antara kami, saya mungkin perlu 4 langkah. Untuk semua maksud dan tujuan, anak itu mendapatkan yang terbaik dariku. Anda mungkin bisa melemparkannya ke dalam kelompok petualang sekarang. Dia lebih dari sekadar menarik bebannya sendiri ke dalam labirin. Kurasa kau tidak mengharapkan kurang dari keajaiban yang memberi penyihir level Saint Air kompleks inferioritas. Anak laki-laki itu benar-benar menakutkan. Tapi untuk beberapa alasan, itu membuatku bahagia. Sampai saat ini, saya cemburu pada siapapun yang lebih berbakat dari saya. Tetapi jika menyangkut putra saya, yang saya rasakan hanyalah kebanggaan. Oke, ini bukan waktunya untuk berbicara sendiri. Mari kita selesaikan ini sebelum Laos membuatnya di sini. Saya segera melanjutkan untuk mengikat anak saya. Gerbong itu telah tiba pada saat saya selesai, jadi saya mengangkatnya dan bersiap untuk melemparkannya ke dalamnya. Tentu saja, Laos memilih momen itu untuk muncul dengan Sylvie di belakangnya. Rudy, melihat tangan dan kakinya diikat, gadis itu segera melepaskan mantra serangan tingkat menengah ke arahku tanpa mantra. Aku menangkisnya dengan cukup mudah, tapi di atas perapalan mantra yang hening, kekuatan dan kecepatan serangan keduanya mengesankan. Dia bisa dengan mudah membunuh orang normal. Sialan, Rudes. Jangan ajari dia omong kosong itu. Setelah menyerahkan suratku pada Ghislaine, aku tanpa basa-basi membuang Rudes ke dalam kereta dan memberitahu kusir bahwa dia baik untuk pergi. Melirik ke atas, aku melihat Laos berjongkok di samping Sylvie, berbicara padanya dengan tegas tapi pelan. Ya, begitulah. Itu tugas orang tua untuk mengajari anak mereka apa. Laos telah mengizinkan Rudes untuk mengambil alih banyak tugasnya, tapi sekarang dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali perannya yang seharusnya. Mengembuskan napas dengan pelan, saya menyaksikan konferensi keluarga kecil itu dari kejauhan. Setelah beberapa saat, angin membawa suara Sylvie kepadaku. Tidak, aku akan menjadi cukup kuat untuk membantu Rudy. Gadis itu sangat memujamu, anakku. Pada titik ini, kedua istri saya keluar dari rumah. Saya mengatakan kepada mereka untuk tetap di dalam jika mereka ingin menonton, sebagian besar untuk keselamatan mereka sendiri. Tapi kurasa mereka ingin melepas bocah itu, setidaknya. Oh, Rudy kecilku yang manis meninggalkanku. Beranilah, Nyonya. Ini adalah cobaan yang harus kita tanggung. Aku tahu, Lilia. Aku tahu. Oh, Rudes. Putra kecil saya pergi. Dia meninggalkan ibunya yang malang sendirian. Celakalah aku. Anda tidak sendiri, Nyonya. Dia bukan anakmu satu-satunya. Kamu benar, tentu saja. Dia memiliki 2 adik perempuan sekarang. 2. Oh, Nyonya. Tentu saja, Lilia. Aku akan mencintai anakmu seperti anakku. Sebesar aku mencintaimu. Oh,
Nyonya, saya merasakan hal yang sama. Untuk beberapa alasan, Zenith dan Lilia melakukan adegan teatrikal yang aneh saat kereta berangkat di jalan. Kurasa mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Rudess. Anak itu memiliki kepala yang kokoh di pundaknya. Bagaimanapun, keduanya benar-benar akur hari ini. Berharap mereka juga ramah dengan ayah. Atau setidaknya berhenti mengeroyok saya. Tetap saja. Kurasa Rudess tidak akan ada untuk melihat anak-anak kecil tumbuh. Aku tahu dia berencana untuk menjadi kakak laki-laki terbaik yang pernah ada, tapi hal-hal tidak akan berjalan seperti itu. Keberuntungan yang sulit, nak. Ayah akan mendapatkan semua cinta putri kecilnya. Hehehe. Tunggu sebentar. Rudess akan memulai pelatihan khusus yang dipercepat di bawah pedang raja. 5 tahun dari sekarang, dia akan berusia 12 tahun. Jauh lebih besar dan lebih kuat dari dia sekarang. Jika kita memiliki catatan lain ketika dia kembali, apakah aku akan memiliki kesempatan? Oh man. Martabat ayah saya dipertaruhkan. Zenith, sayang. Lilia, sekarang Rudy meninggalkan kami, saya pikir saya harus mulai berlatih sedikit juga. Zenith menatapku dengan ekspresi tidak tertarik. Lilia membungkuk untuk membisikkan sesuatu di telinganya. Apakah benar-benar butuh kerugian untuk membuatnya menyadari bahwa tuan muda akan segera melampauinya? Sejujurnya, dia selalu seperti ini. Jangan pernah berusaha sampai seseorang hampir mempermalukannya. Rupanya, saya sudah agak kurang di departemen martabat ayah. Ah baiklah. Untuk apa martabat itu baik? Orang tua saya adalah segumpal kebanggaan dan bangsawan, dan saya tidak pernah benar-benar menyukainya. Saya ingin menjadi ayah yang ramah dan penyayang, bukan yang bermartabat. Nah, ada cukup waktu untuk memikirkannya nanti. Pikiran melintas di benakku saat kereta Rudess bergemuruh di jalan. Rudess. Percayalah, ini juga bukan cara saya ingin melakukan ini. Saya tidak berpikir Anda akan menyetujui rencana saya, dan saya tidak yakin saya bisa meyakinkan Anda dalam sebuah argumen. Tetap saja. Sebagai ayahmu, aku tidak bisa begitu saja. Saya pada dasarnya menyerahkan Anda kepada orang lain untuk saat ini, tetapi saya pikir seharusnya begitu. Aku tahu aku tidak memberimu pilihan, tapi aku yakin anak pintar sepertimu akan mengerti. Pengalaman yang akan Anda alami di luar sana tidak akan mungkin terjadi di desa ini. Bahkan jika Anda tidak memahami alasan saya, menghadapi tantangan di depan Anda akan membuat Anda lebih kuat pada akhirnya. Jadi benci aku sesukamu. Membenci saya, dan membenci diri sendiri karena membiarkan saya melakukan ini. Saya sendiri tumbuh di bawah ibu jari lelaki tua saya, Anda tahu. Akhirnya hanya melarikan diri, daripada menghadapinya. Saya benar-benar menyesali itu sampai taraf tertentu. Dan saya berharap saya melakukan beberapa hal secara berbeda. Tentu saja saya tidak ingin Anda merasa seperti itu. Tapi tahukah kau? Melarikan diri seperti itu membuatku lebih kuat. Saya tidak yakin apakah saya lebih kuat dari ayah saya, tetapi saya menemukan wanita yang saya cintai, melindungi hal-hal yang saya pedulikan, dan menjadi cukup tangguh untuk memasang sekrup pada anak saya sendiri. Anda ingin melawan, baik oleh saya. Lakukan itu. Kembalilah lebih kuat, nak. Cukup kuat untuk melawan ayah tirani Anda. Volume 1 Chapter 19 Bab Ekstra, Ibu dari keluarga Greyrat. Nama saya Zenith Greyrat. Saya lahir di Holy Country of Milis, sebuah negeri yang terkenal akan sejarahnya yang panjang, keindahan yang luar biasa, dan kode moral yang kaku. Sejak lahir, saya adalah anggota bangsawan putri kedua dari seorang bangsawan. Seperti kebanyakan wanita muda yang dibesarkan dalam keluarga yang baik, saya adalah anak yang terlindungi. Saya pikir dunia kecil yang saya tahu adalah segalanya. Saya tidak mengerti dan naif. Tapi saya juga anak yang baik, jika saya mengatakannya sendiri. Saya tidak pernah tidak mematuhi orang tua saya. Nilaiku di sekolah sangat bagus. Saya mematuhi prinsip-prinsip gereja Milis, dan saya belajar untuk memainkan peran yang diharapkan dari saya dalam pertemuan masyarakat. Beberapa orang bahkan menyebut saya gambaran sempurna dari seorang wanita Milis. Orang tua saya agak bangga dengan saya yakin. Seandainya hal-hal terus berlanjut, saya kira saya akan diperkenalkan di suatu pesta dengan pria yang dipilih orang tua saya untuk saya. Mungkin putra pertama dari beberapa markes, sopan tapi bangga, dengan penghormatan mutlak atas perintah gereja Milis. Saya akan menikahi teladan moral ini,
melahirkan anak-anaknya, dan melihat nama saya tercatat dalam daftar bangsawan milis sebagai seorang marchioness yang sangat terhormat. Sebagai wanita bangsawan, itulah jalan di depanku. Tapi tentu saja, saya tidak mengikutinya. Hidup saya berubah selamanya pada hari ulang tahun saya yang ke-15 hari saya beranjak dewasa. Saya bertengkar hebat dengan orang tua saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya menolak melakukan apa yang mereka perintahkan. Dan saya lari dari rumah. Aku benar-benar muak membiarkan mereka mengontrol setiap momen dalam hidupku. Adik perempuan saya Therese selalu berjiwa bebas, dan saya pikir saya juga sedikit cemburu padanya. Faktor-faktor ini, bersama dengan banyak faktor yang lebih kecil, digabungkan untuk mendorong saya keluar dari jalur yang telah saya ikuti. Tidak mudah bagi bangsawan yang jatuh untuk menemukan jalan baru dalam hidup. Tapi untungnya, aku belajar sihir penyembuhan di Akademi untuk Gadis Bangsawan, dan bahkan menjadi mahir dalam mantra menengah. Milis adalah negara di mana sihir penyembuhan dan perlindungan berkembang, tapi itu masih tidak biasa untuk berkembang melampaui peringkat pemula. Mencapai tingkat intermediate membuka kemungkinan untuk bekerja di rumah sakit gereja milis, itu adalah prestasi yang membuat saya sangat dikagumi di sekolah kami. Akibatnya, saya yakin saya bisa melakukannya sendiri kemanapun saya pergi. Saya benar-benar sangat naif. Sekelompok orang yang tidak jujur segera melihat saya, ketika saya dengan canggung mencoba menavigasi proses yang tidak biasa untuk mengambil kamar di penginapan. Mengklaim bahwa mereka sedang mencari penyembuh, mereka menarik saya ke pesta mereka, mengambil keuntungan dari ketidaktahuan saya. Gaji yang mereka tawarkan lebih rendah daripada yang diperoleh penyihir tingkat pemula, tetapi mereka bersikeras bahwa itu lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Karena sangat bodoh, saya menganggap kebaikan yang dangkal mereka begitu saja. Saya benar-benar ingat berpikir, saya kira dunia memiliki beberapa orang baik di dalamnya. Saya yakin mereka akan menganiaya saya lebih lanjut jika saya tetap tinggal bersama mereka. Mereka mungkin berencana untuk menggunakan saya sebagai perisai manusia dalam pertempuran atau memaksa saya menggunakan sihir sampai saya pingsan. Bahkan mungkin untuk menuntut bantuan seksual. Tapi mereka tidak mendapatkan kesempatan itu, berkat pendekar pedang muda bernama Paul Greyrat. Setelah mengalahkan teman-teman baru saya, dia dengan agak paksa menyeret saya ke pesta perjalanannya sendiri. Sampai Elinalise salah satu temannya menjelaskan, saya yakin saya telah diculik oleh preman yang kejam. Bagaimanapun, itulah cara saya bertemu dengan calon suami saya. Awalnya, saya membenci Paul. Dia adalah seorang bangsawan Asura sejak lahir, tapi bahasanya kasar. Dia melanggar janjinya kiri dan kanan, bertindak impulsif, membuang-buang uang, dan terus-menerus mengejek saya. Tetap saja, aku tahu dia bukan orang jahat. Dia selalu datang untuk menyelamatkanku. Dia mengolok-olok ketidaktahuan saya, tetapi pada akhirnya, dia selalu menghela nafas dan turun tangan untuk membantu. Kami sangat bertolak belakang, tapi dia bisa diandalkan, berjiwa bebas, dan tampan. Saya kira tidak terlalu mengejutkan bahwa saya menjadi tertarik padanya. Tentu saja, selalu ada wanita cantik di sekitarnya. Dan saya adalah pengikut gereja milis, yang mengkhotbahkan kebajikan monogami. Saya mungkin telah lari dari rumah, tetapi ajaran iman saya telah ditanamkan ke dalam diri saya setiap hari sejak saya masih kecil, dan semua orang yang saya kenal di sekolah adalah orang yang beriman. Perintah-perintahnya tertanam dalam di benak saya. Jadi, suatu hari, saya mengucapkan kata-kata ini, kamu bisa tidur denganku, tapi hanya jika kamu tidak pernah menyentuh wanita lain lagi. Paul segera setuju dengan senyum yang lembut. Saya tahu dia berbohong kepada saya, tentu saja. Tetapi pada tingkat tertentu, saya tidak keberatan. Begitu dia melanggar janjinya, saya pikir saya mungkin bisa melupakannya. Tetapi sekali lagi, saya menjadi naif, ceroboh, dan bodoh. Aku bahkan tidak pernah berpikir bahwa aku akan hamil setelah satu malam bersamanya. Saya sangat putus asa, cemas, dan takut. Saya tentu tidak menyangka bahwa Paul akan benar-benar melakukan hal yang terhormat dan menikahi saya seperti yang dia lakukan. Anak yang saya melahirkan untuknya ternyata adalah seorang anak laki-laki. Rudolf Greyrat. Rudy kecilku. Saat ini, Rudy sedang berjongkok di samping tempat tidur adik perempuannya dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya sangat mirip dengan ayahnya. Sambil mengerutkan kening,
dia mengintip ke salah satu tempat tidur bayi sejenak, lalu melihat ke yang lain. Ah, Non mulai rewel, dan ekspresi Rudy semakin menegang. Tapi sesaat kemudian, wah, dia menjulurkan lidah padanya dan membuat wajah konyol. Haha, mengangguk dalam kepuasan saat Non menggeram bahagia, Rudes melanjutkan ekspresi serius sebelumnya. Kali ini, Aisyah yang keluar entah dari mana. Rudes segera berbalik menghadapnya, menempelkan telapak tangannya ke pipinya, dan bergumam, "Ajo jobloblo." Jelas geli, Aisyah mengeluarkan sedikit kegembiraan. Nah, sekali lagi, Rudy mengangguk pada dirinya sendiri dengan senyum senang. Dia telah melakukan rutinitas kecil ini cukup lama sekarang. Hehe. Saat melihat senyum Rudy, aku tidak bisa menahan tawa kecilku sendiri. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang Anda lihat setiap hari. Rudy selalu memasang ekspresi paling serius, tidak peduli seberapa baik hal tersebut berjalan dengan latihan pedangnya atau sihirnya, dia tidak pernah terlihat sangat puas. Dia hampir tidak pernah membiarkan saya atau Paul melihatnya tersenyum. Dan ketika dia melakukannya, biasanya seringai yang dipaksakan dan canggung. Tapi sekarang, dia membuat wajah konyol untuk menghibur adik perempuannya dan tersenyum dengan kesenangan yang tulus saat itu berhasil. Melihatnya saja sudah membuatku dalam mood yang cukup baik. Kami telah menempuh perjalanan yang jauh dari dulu. Aku menghela nafas pelan pada diriku sendiri, mengingat tahun-tahun awal Rudy. Awalnya, saya sangat senang saat kami menemukan bakatnya dalam sihir. Tetapi setelah beberapa saat, aku mulai merasa dia begitu berbakat sehingga diam-diam dia meremehkan kami semua. Aku bertanya-tanya apakah dia bahkan mencintai keluarganya. Dia tidak pernah benar-benar melekat padaku, untuk satu hal. Tapi saya salah, tentu saja. Aku menyadarinya di tengah krisis keluarga terbesar kami hari Lilia mengumumkan kehamilannya, dan Paul mengakui bahwa dialah yang bertanggung jawab. Aku merasa sangat dikhianati oleh mereka berdua. Sangat marah dan sedih. Secara khusus, saya sangat marah pada Paul karena melanggar sumpahnya kepada saya sehingga saya merasa siap meledak. Aku hampir saja berteriak, keluar. Kepada Lilia atau mengumumkan bahwa saya akan pergi, butuh upaya untuk membuat diriku tetap tenang. Sebelum pernikahan kami, saya berharap Paul membuktikan dirinya pembohong, dan berencana untuk mencampakkannya begitu dia melakukannya. Aku hampir melupakannya, tapi rupanya perasaanku tidak berubah. Saya sangat kesal karena saya siap untuk menghancurkan keluarga kami untuk selamanya. Tapi pada akhirnya, Rudy berubah pikiran. Memainkan peran sebagai anak yang tidak bersalah, dia masuk untuk memandu hal-hal ke kesimpulan yang rapi. Metodenya tidak terlalu mengagumkan, tentu saja. Dan bahkan jika saya percaya cerita kecilnya, itu pasti tidak akan meyakinkan saya untuk memaafkan suami saya yang bandel. Tetap saja. Dari kata-kata Rudy dan ekspresi wajahnya, aku bisa melihat apa yang sebenarnya dia rasakan, jauh di lubuk hatinya. Dia takut. Ketakutan keluarganya akan pecah. Saat saya menyadarinya, saya akhirnya mengerti bahwa dia memang mencintai kita dengan caranya sendiri. Dan saya tidak ingin lebih dari meyakinkan dia. Kemarahan saya mereda. Saya berhasil memaksa diri saya untuk memaafkan baik Paul dan Lilia saat itu juga. Jika bukan karena Rudy, keadaan tidak akan berjalan seperti itu. Oh, kamu benar-benar manis, Non. Kau akan menjadi sangat cantik, seperti Mommy, ya. Dan sekarang, di sini dia bermain dengan tangan kecil Non dan tersenyum bahagia. Putra kecil saya yang selalu serius menenangkan adiknya dengan obrolan bayi yang konyol. Dia sangat bisa diandalkan. Saya agak kagum dengan bakat Rudy selama beberapa waktu, tetapi akhir-akhir ini saya mulai menghargai ketergantungannya juga. Segalanya menjadi sangat sibuk setelah Aisyah dan Non lahir. Kedua putri baru kami menangis sepanjang malam, memuntahkan separuh susu yang kami berikan kepada mereka, dan secara rutin buang air besar saat kami memandikan mereka. Lilia mengatakan kepada saya bahwa semua ini wajar-wajar saja, bahwa memang seperti yang diharapkan, tetapi dalam waktu singkat, saya benar-benar kelelahan. Selama berhari-hari, saya hampir tidak bisa tidur. Tapi kemudian Rudy turun tangan dan mulai menangani segala macam hal untuk kami. Bahkan tanpa diminta. Dia anehnya terampil dengan bayi-bayi itu. Sepertinya dia pernah merawatnya sebelumnya, meskipun itu tidak mungkin terjadi. Saya kira dia pasti mengambil beberapa hal dari menonton Lilia.
Itu Rudy kami untukmu. Saya tidak terlalu senang bahwa putra saya lebih baik dalam menenangkan anak saya sendiri daripada saya, tetapi itu masih sangat membantu. Aku belum pernah melihat anak laki-laki seusianya begitu membantu dan dapat diandalkan, atau bahkan mampu merawat bayi yang baru lahir seperti dia. Melihatnya bekerja terkadang mengingatkan saya pada saudara laki-laki saya, yang mungkin masih tinggal di Tanah Suci. Seperti Rudy, dia serius, rajin, dan berbakat. Ayah saya selalu menyuruh kami belajar dari teladannya. Tapi dia juga bersikap dingin terhadap keluarganya, dan mengabaikan adik perempuannya hampir sepenuhnya. Sebagai bangsawan, dia adalah pria yang baik dan jujur, tapi aku tidak menganggapnya sebagai saudara. Rudy jelas akan berbeda. Dia akan menjadi kakak yang baik. Jenis yang membuat saudara perempuannya kagum. Setidaknya itu yang menjadi niatnya. Dia benar-benar mengumumkan, aku akan mencoba menjadi kakak yang paling keren dan paling sempurna yang pernah ada, kepada Paul sementara mereka memandang Non dan Aisyah. Saya sudah bersemangat untuk melihat seperti apa mereka bertiga dalam beberapa tahun mendatang. Ah! Akia! Pada titik ini, aku dikejutkan oleh lamunanku oleh Non, yang mulai menangis dengan keras. Tubuh Rudy tersentak karena terkejut, tetapi dia dengan cepat menoleh ke tempat tidurnya untuk membuat wajah yang lebih konyol. Gia, wah, kali ini, Non tidak berhenti menangis. Rudy menyentuh popoknya untuk melihat apakah itu basah, lalu mengangkatnya dan memeriksa punggungnya apakah ada ruam, tetapi air mata terus mengalir. Jika aku sendirian, aku mungkin akan bingung dan memanggil Lilia, hanya untuk langsung panik begitu aku ingat dia sedang berbelanja saat ini. Tapi Rudy tetap tenang luar biasa. Bekerja dengan proses eliminasi, dia memeriksa dengan cermat potensi masalah. Setelah beberapa saat, dia bertepuk tangan dan menoleh padaku. Ibu, saya pikir sudah waktunya untuk minum susu. Kalau dipikir-pikir, itu tentang waktu itu, bukan? Jam-jam benar-benar berlalu ketika saya melihat Rudy bermain dengan saudara perempuannya. Baik, tentu saja. Di sini, silakan duduk. Aku menurunkan diri ke kursi yang ditarik Rudy untukku, membuka blusku, dan menggendong bayiku yang menangis. Non jelas sangat lapar, seperti yang dipikirkan Rudy. Dia segera menempelkan mulut kecilnya ke puting saya dan mulai menyusu dengan rakus. Sensasinya selalu membuatku sangat sadar akan keibuanku sendiri. Beberapa saat kemudian, saya menyadari bahwa Rudy sedang menonton. Sangat lucu melihat dia melakukan sesuatu yang sangat mirip dengan yang dilakukan Paul. Tapi jika Rudy sudah seperti ini di usianya, mungkin akan ada masalah di kemudian hari. Hal terakhir yang saya inginkan adalah dia berputar-putar menghancurkan hati wanita ke kanan dan ke kiri, seperti yang dilakukan ayahnya. Ada apa, Rudy? Apakah kamu mau juga? Terkejut dengan lelucon kecil saya, Rudy menyentakkan kepalanya dan tersipu merah cerah. Tidak, bukan itu. Saya hanya terkesan dengan seberapa banyak dia minum. Hehe. Agak lucu melihatnya bingung. Aku tidak bisa menahan tawa sedikit. Maaf, tapi aku butuh susu untuk Non sekarang. Kamu punya banyak waktu masih bayi, jadi jangan serakah sekarang, oke? Tentu saja, Ibu. Mungkin aku akan menggodanya sedikit lagi. Nah, jika Anda putus asa. Setelah Anda mendapatkan seorang istri, mengapa Anda tidak bertanya padanya apakah dia akan memberi Anda beberapa? Ide bagus. Saya harus mencobanya suatu hari nanti. Saya mengharapkan dia untuk menjadi bermuka masam dan defensif pada saat ini, tetapi dia menangkis ucapan saya dengan ekspresi tenang. Saya kira dia tahu saya hanya bermain-main dengannya. Tidak menyenangkan. Tapi itu Rudy untukmu, kurasa. Jangan memaksanya, ingat. Ya saya tahu. Itu selalu membuatku merasa agak melankolis melihatnya bertingkah dewasa seperti ini. Aku mengalihkan perhatianku kembali ke Non, yang membuatnya kenyang. Setelah menepuk punggungnya sampai dia sedikit bersendawa, saya dengan lembut meletakkannya kembali di tempat tidurnya. Siapapun yang menikah dengannya mungkin mengalami kesulitan. Sylvie sepertinya kandidat utama saat ini. Dan gadis itu cenderung melakukan apapun yang Rudy perintahkan padanya. Dia mungkin tidak bisa mengatakan tidak, bahkan ketika dia ingin. Baiklah kalau begitu. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, saya hanya harus meluruskannya. Bagaimanapun, aku adalah ibu Rudy. Paul mungkin mengajarinya cara merayu wanita, tapi aku akan mengajarinya cara memperlakukan mereka dengan benar.
Go. Non tampak cukup puas sekarang karena ada sesuatu di perutnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai tertidur di tempat tidurnya. Begitulah caranya, gumamku lembut, sambil membelai kepala kecilnya. Minum banyak susu, banyak tidur, dan tumbuh dengan baik dan sehat. Sayangnya, Aisyah memilih momen ini untuk mulai meributkan dirinya sendiri. Ah, wah. Sambil mengalihkan pandangan dari payudaraku, Rudy mengintip ke dalam box lainnya. Ada apa, Aisyah? Apakah punggung Anda terasa gatal? Seperti yang telah dia lakukan untuk Non sebelumnya, dia mengangkat Aisyah, memeriksa popoknya, dan mencari ruam dan gigitan serangga. Tapi setelah beberapa saat, masih menggendong bayi di pelukannya, dia menoleh ke arahku dengan ekspresi cemas yang tidak seperti biasanya. Aku memang suka melihat emosi yang berbeda di wajah Rudy, tapi aku tidak ingin dia terlalu sering terlihat bermasalah. Ada apa, Rudy? Ibu. Nona Lilia agak terlambat hari ini, bukan? Kalau dipikir-pikir, kamu benar. Biasanya, dia sudah kembali dari perjalanan belanjanya sekarang. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tidak. Sekelompok pedagang dari Benteng Roa berada di kota. Dia menyebutkan bahwa dia berencana untuk membeli sedikit lebih banyak dari biasanya, itu mungkin hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan. Nah, kamu tahu tentang Aisyah? Iya, menurutku dia juga lapar. Oh begitu. Kami cenderung memberi makan bayi kami pada waktu yang sama, jadi masuk akal jika mereka berdua juga lapar pada waktu yang sama. Biasanya, aku menyusui Non sementara Lilia merawat Aisyah, tapi pada titik ini, saya akhirnya mengerti ekspresi canggung di wajah Rudy. Perlahan, hati-hati, lanjutnya, dengan jelas memilih setiap kata dengan hati-hati. Ibu, tidak ada yang tahu kapan Nona Lilia akan kembali. Aku yakin Aisyah bisa menunggu sebentar, tapi jika dia terus menangis, Non mungkin juga akan bangun, jadi. Sebagai anggota setia gereja milis, saya masih tidak senang dengan Paul dan Lilia karena melanggar sumpah pernikahan kami. Saya tahu mereka tidak mendukung iman saya, tetapi tidak pernah menyenangkan jika seseorang mengabaikan nilai-nilai Anda. Dan Rudy jelas mengerti semua ini. Dia takut sarannya akan membuatku kesal. Dia khawatir aku bahkan akan melampiaskan ketidaksenanganku pada adik perempuannya. Anak laki-laki itu jelas terlihat cemas. Dari sudut pandangnya, Non, Aisyah, dan aku adalah keluarga yang sama. Dan, mengingat di mana hal-hal sekarang berdiri, saya seharusnya merasakan hal yang sama. Tetap saja, apakah ini benar-benar ide yang bagus? Bagaimana jika menyusui Aisyah membuat saya merasa marah atau jijik? Bagaimana jika Rudy melihat kebencian di wajah saya dan membenci saya karena itu? Oh, benarkah sekarang? Apa yang kamu lakukan, Rudy? Ayo, berikan aku Aisyah. Aku menjawab dengan suara paling ramah yang ku bisa, mencoba menghilangkan ketidakpastianku sendiri. Tentu, kata Rudy. Perlahan, ragu-ragu, dia memasukkan Aisyah ke dalam pelukanku. Setelah memperlihatkan payudara yang berlawanan dari yang Non baru saja gunakan, aku mengangkatnya ke sana. Aku mungkin akan merasa sedikit kesal jika Aisyah membuat keributan pada saat ini, tapi dia langsung mendekatiku dan mulai menelan susu dengan segera. Terlalu pelan untuk Rudy dengar, aku menghela nafas lega. Aku merasakan hal yang persis sama saat aku memberi makan Non. Hati saya penuh dengan kesadaran yang hangat dan menyenangkan tentang keibuan saya sendiri, dan tidak ada yang lain. Aneh sekali. Mengapa aku ragu-ragu, bahkan sedikit, untuk membawa Aisyah ke dadaku? Mengapa saya berpikir ini akan membuat saya merasa tidak bahagia? Mengapa saya menganggap ini sebagai cobaan yang harus saya tanggung? Semuanya jauh lebih sederhana dari yang saya kira. Saya adalah seorang ibu. Tidak ada hal lain yang benar-benar penting. Entah Anda anggota gereja milis atau bukan. Tidak ada bedanya jika menyangkut hal-hal seperti ini. Dia pasti menghabiskannya, bukan? Nah, susu adalah lezat, ibu. Itu. Usaha sanjungan yang aneh, Rudy. Melihat Aisyah dengan senang hati menyusu di dadaku, dan ekspresi puas di wajahku sendiri, Rudy tersenyum lega. Dia jelas menganggap melindungi adik perempuannya sebagai kewajiban di pihaknya. Sangat mengagumkan. Keinginannya untuk menjadi kakak yang baik, layak dipuja, tampaknya cukup tulus. Ini bukan sanjungan. Saya masih ingat bagaimana rasanya. Apakah kamu benar-benar sekarang? Sambil terkekeh pelan,
aku mengulurkan tangan untuk membelai kepala kecil Aisyah. Setelah beberapa saat, dia selesai dan mengambil mulutnya dari dadaku. Hanya beberapa saat kemudian, dia tertidur di pelukanku, jadi aku menurunkannya kembali ke tempat tidurnya. Rudy mengamati dari kejauhan, tatapannya lebih hangat dari biasanya. Hei, Rudy. Ya apa itu? Keberatan jika aku membelai kepalamu sedikit. Anda tidak perlu meminta izin saya. Jangan ragu untuk mengelusku kapan saja. Setelah perlahan duduk di sisi saya, Rudy mencondongkan kepalanya ke arah saya mengundang. Saya mengulurkan tangan dan mulai membelai dengan lembut. Rudy adalah anak pertama kami, dan dia tidak pernah membutuhkan banyak hal dari kami. Sebagian besar waktu, saya tidak merasa menjadi orang tua baginya. Namun belakangan ini, hal itu mulai berubah. Saya benar-benar ibu anak laki-laki ini. Dan dia benar-benar anakku. Merasakan sedikit kehangatan, saya berbalik ke arahnya. Sinar matahari musim semi mengalir masuk melalui jendela. Di luar, ladang gandum emas terbentang sejauh mata memandang. Itu adalah gambaran sore musim semi yang damai. Saat aku menatapnya dengan tenang, perasaan bahagia menyelimutiku. Untuk beberapa alasan, saya merasa sangat puas. Saya berharap momen ini bisa bertahan selamanya. Aku juga, gumam Rudy dengan anggukan. Saya kira dia juga menemukan pemandangan rumah tangga kecil ini sangat tenang. Tapi hanya berkat dia aku bisa merasakan hal yang sama. Jika dia tidak campur tangan. Sebagai anggota Saleh Gereja Milis dikurangi menjadi satu istri dari dua, saya mungkin akan menyerbu keluar dari rumah ini bersama Non, mengutuk kemalangan saya. Atau tetap tinggal, mungkin untuk melampiaskan kekesalanku pada Lilia dan Aisyah. Terima kasih Tuhan untuk Rudy. Jika dia bukan anak kecil yang bijak dan pintar, saya tidak akan pernah mengalami momen yang membahagiakan ini. Rudy. Ya ibu, terima kasih sudah lahir. Terkejut, Rudy menatapku. Setelah jeda yang canggung, dia menggaruk kepalanya dan menjawab dengan nada suara yang sangat malu-malu. Baiklah. Terima kasih telah menerima saya. Satu-satunya jawaban saya adalah tawa geli lainnya.